Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitriani Asmada dengan NIM B11210058. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktik kemampuan berbicara mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Indah Sulistiyowati, SPD MPD. Nah teman-teman, di sini saya sedang berada di depan Museum Perjuangan Mandala Bakti yang berada di depan Monumen Tugu Muda Semarang, yang lebih tepatnya berada di Jalan MDR Sugio Pranoto nomor 1 Kota Semarang. Museum Perjuangan Mandala Bakti ini merupakan museum militer yang ada sejak tahun 1985. Gedung ini dulunya didesain oleh Li Muhirke dan Li Wen pada tahun 1990-an. Museum ini dulunya merupakan sebagai tempat pengadilan yang dari golongan Eropa yang ada di Kota Semarang yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Berlanjut pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh militer Jepang dan dijadikan sebagai markas Komite Militer Jepang. Kemudian pada tahun 1950-an, gedung ini diambil alih kembali oleh Kodam 4 Diponegoro dan digunakan sebagai markas besar wilayah 2. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita masuk dan mulai eksplor apa aja sih yang ada di dalam Museum Perjuangan Mandala Bakti. Nah, setelah masuk ke dalam museum, kita akan disuguhi oleh lukisan pemandangan yang ada di dinding maupun lantai. Untuk memulai eksplor isi dari museum, kita dapat menaiki tangga untuk menuju lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, mata kita langsung disuguhi oleh lukisan-lukisan yang menceritakan sejarah Pangeran Diponegoro dari masih bayi sampai menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Contohnya pada gambar lukisan ini menggambarkan peristiwa diboyongnya Pangeran Diponegoro dari Keraton Yogyakarta ke Tegalrejo. Di Tegalrejo tersebut, Pangeran Diponegoro tinggal di rumah eyang buyutnya yang bernama Ratu Ajeng Tegalrejo. Nah, ini saya mulai memasuki tempat yang dibuat menjadi semacam gua, dan gua ini bernama Gua Selarong yang dulunya digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan 5 serangkai sebagai markas besar dikala Belanda akan menyerang wilayah Selarong. Setelah tadi melewati lukisan-lukisan sejarah dari Pangeran Diponegoro, tempat ini kita dapat melihat kursi, pakaian, dan peninggalan-peninggalan lainnya dari Pangeran Diponegoro. Di sini terdapat lukisan-lukisan para pejuang yang ikut andil dalam peperangan bersama Pangeran Diponegoro. Nah, di ruangan ini tersimpan senjata-senjata peperangan peninggalan dari para TNI. Pada ruangan ini memamerkan seragam-seragam pada masa peperangan dan juga alat-alat musik pada masa penjajahan dulu. Cukup sekian perjalanan kita hari ini di Museum Perjuangan Mandala Bakti, dan kita hari ini mendapatkan ilmu baru mengenai kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dan perjuangan dari pahlawan lainnya. Yuk teman-teman, kita healing sambil belajar di Museum Mandala Bakti di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.